Assalamualaikum Ananda Butini, anak soleh dan soleha Lima Al-Farabi. Hari ini kita belajar matematika ya. Nah, untuk hari ini kita belajar matematika tema 1 operasi hitung, yaitu subtema 2. Pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pembelajaran kita di hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 di tanggal 7 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Ada yang puasa sunnahkah hari ini? Mudah-mudahan ada ya nak ya. Terima kasih untuk yang berpuasa. Pelajaran kita sesuai dengan muatan imtaknya ada dalam surah An-Nisa ayat 11. Silakan Ananda lihat Al-Qur'annya, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu nantinya Ananda bisa mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama, kemudian bisa mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda, serta bisa mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran yang penyebutnya berbeda. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, hari ini kita belajar pengurangan pecahan. Pada prinsipnya pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan pecahan. Cuman bedanya ada dalam penjumlahan pembilangnya saja. Sedangkan pada pengurangan pembilangnya dikurangkan. Pada penjumlahan pembilangnya ditambahkan. Nah, penyebutnya tetap disamakan apabila tidak sama. Apabila penyebutnya sudah sama, kita langsung menjawabnya saja. Tidak dijumlahkan ataupun dikurangkan. Silakan Ananda lihat contoh nomor 1 berikut ini. Yang pertama yaitu mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama. Kita lihat dulu ya nak, kalau penyebutnya sudah sama berarti kita langsung menjawabnya saja tanpa menyamakan dulu penyebutnya. Contohnya 3/7 dikurang 2/7. Karena penyebutnya sudah sama berarti pembilangnya langsung kita kurangkan. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 7 penyebutnya langsung kita tulis saja. Jadi hasilnya 3/7 dikurang 2/7 sama dengan 1/7. Yang kedua yaitu mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa tetapi penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Ayo kita perhatikan video berikut ini. 4/3 dikurang dengan 1/5. Coba adik-adik beri jeda pada video ini lalu coba untuk menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Ya, di sini kita punya dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Kita dapat menuliskan ulang di sini. Kita harus cari tahu dulu nih, penyebutnya itu harus diubah jadi berapa ya? Kita akan mencari di sini kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu KPK-nya dari 3 dan 5. Kita akan pakai angka yang lebih besar di sini 5. Apakah 5 dapat habis dibagi dengan 3? Masih belum bisa ya adik-adik. Bagaimana dengan 10? 10 juga belum habis dibagi 3. Lalu dengan 15? Ya, ternyata bisa ya. 15 itu ternyata sama saja dengan 3 dikali 5, bukan? Di sini kita tulis nih. Jadi 4/3 itu sama dengan berapa per 15? 3 harus dikali dengan 5 untuk jadi 15. Jadi 4 di sini juga kita akan kalikan dengan 5. Jadi kita punya 20/15. Jadi nilai dari 4/3 itu sama dengan 20/15 ya. Yang akan kita kurangi dengan 1/5 di sini itu sama dengan berapa per 15? 5 itu harus dikali dengan 3 jadi 15. Jadi 1 di sini juga harus kita kalikan dengan 3. Jadi kita punya 3 yang hasilnya itu 3/15 sama dengan atau sama besarnya dengan 1/5 ya. Kita akan kurangi sekarang. Berarti kita punya penyebutnya yang sama, berarti di sini berapa per 15? Kita akan kurangi di sini 20 dikurang 3 per 15. Jadi kita punya 17/15 sekarang. Oke adik-adik,
kita dapat menuliskannya ke dalam pecahan campuran ya, karena kita tahu 17 lebih besar dari 15. Jadi di sini 17/15 itu sama dengan 1 dari 15/15 dengan sisa 2. Kita tulis menjadi 1 2/15 seperti ini ya. Yuk kita sekarang coba untuk menyelesaikan soal latihan yang lainnya. 7/10 dikurangi 5/8. Kita punya penyebut yang berbeda, kita harus menyamakannya. Kita dapat mencari dulu KPK-nya ya. Kelipatan persekutuan terkecil di sini. Kita dapat membaginya sekarang nih adik-adik nih. Kita akan coba apakah 10 dapat habis dibagi dengan 8. Belum bisa. 20 belum bisa. Bagaimana dengan 30? Belum bisa. Jadi kalau 40 ternyata bisa ya adik-adik ya. Berarti kita tulis di sini. Kita akan menyamakan penyebutnya menjadi per-40-an. Kita akan tulis berarti 7/10 itu sama dengan berapa per 40, di mana kita tahu 10 harus dikalikan dengan 4. Untuk menjadi 40 berarti pembilangnya yaitu angka 7 juga harus dikalikan 4 sama dengan di sini 28. Jadi 7/10 itu sama besar nilainya dengan 28/40. Lalu bagaimana dengan 5/8? Itu sama dengan berapa per 40 adik-adik? Di sini kan 8 harus dikalikan dengan 5 untuk menjadi 40. Berarti 5 juga harus dikalikan dengan 5. Berarti 25/40. Di sini kita sudah punya 7/10 dikurang 5/8 itu sama dengan 28/40 dikurang 25/40. Di mana penyebutnya sudah sama, per 40 kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 28 dikurang 25 itu sama dengan 3/40. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 3/40. Selanjutnya, mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran juga, tetapi penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas operasi hitung pengurangan pecahan campuran dengan cara cepat. Pada soal nomor 2 nanti, kita akan menggunakan teknik meminjam sehingga kita masih bisa mengerjakan dengan cara cepat. Soal yang pertama, 4 2/3 dikurang 1 3/5. 4 dengan 1 bisa langsung kita kurangkan. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian kita cari KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Dikurang 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 kita turunkan, kemudian 10 dikurang 9 sama dengan 1/15. Mari kita lihat contoh yang kedua. Lima 2/6 dikurang 2 3/4. Kita coba terlebih dahulu menggunakan cara seperti soal nomor 1, apakah bisa? Ya, di sini ada 5 dengan 2, kita kurangkan saja. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian kita cari KPK dari 6 dan 4. KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah,
Di sini kita dapat pembilang di mana 4 tidak bisa dikurangi 9. Maka cara seperti ini sudah tidak bisa lagi kita lanjutkan. Namun, bagaimana cara mensiasatinya agar kita masih bisa mengerjakan dengan cara cepat? Maka disinilah kita akan menggunakan teknik meminjam. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Kita akan meminjam satu angka dari 5, maka 5 akan berkurang 1 menjadi 4. Kita tulis per, kemudian penyebutnya tetap 6. Namun pembilangnya kita dapatkan dari menjumlahkan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, sekarang kita sudah punya pecahan baru, yaitu 48/6 dikurang 23/4. Lakukan persis seperti contoh soal nomor 1, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian kita cari KPK dari 6 dan 4, yaitu 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Dikurang 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 2 kita turunkan. Kemudian 16 dikurang 9 sama dengan 7 per 12. Nah, demikian cara pengurangan pecahan campuran dengan teknik meminjam. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa juga kita jadikan dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa ya nak. Contohnya 52/6 dikurang 23/4. 5 dikali 6 ditambah 2 sama dengan 32/6. Dikurang 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11/4. Kemudian kita cari KPK-nya antara 6 dan 4. Setelah itu baru kita lakukan pengurangannya. Nah, silakan anak-anak pilih cara yang paling mudah menurut anak-anak. Selamat mencoba. Selanjutnya, mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan. Contohnya 4 dikurang 3/5. 4 itu sama artinya dengan 4/1 dikurang 3/5. Kemudian kita cari KPK 1 dan 5. Terakhir baru kita lakukan langkah-langkahnya dan kita lakukan pengurangannya. Nah, begitulah cara melakukan pengurangan pecahan. Silakan kerjakan latihan berikut ini.